Kita semua pasti kenal Sang Buddha, ya kan? Tapi gimana kalau saya bilang, semua ajaran yang kita tahu itu hampir aja lenyap di telan zaman? Untungnya ada satu sosok yang selalu ada di sisinya. Nah, hari ini kita akan bahas kisah orang ini, sang penjaga ingatan Sang Buddha. Lihat kutipan ini deh, dua sosok abadi. Bukan cuma pengikut biasa loh, tapi disejajarkan langsung dengan Sang Buddha. Ini kan klaim yang wow, luar biasa banget. Kenapa bisa begitu? Oke, mari kita bedah sama-sama. Oke, mari kita mulai dari awal. Jadi siapa sih sebenarnya Ananda ini dan apa yang bikin pelayanannya itu jadi legendaris? Bayangin 25 tahun, seperempat abad loh, selama itu Ananda yang ternyata sepupunya Sang Buddha jadi pelayan pribadinya. Tapi, ini yang menarik, dia nggak langsung bilang iya, dia malah ngajuin beberapa syarat. Dan syaratnya ini jujur aja agak aneh untuk ukuran orang yang ditawari posisi penting. Nah, ini dia syarat-syaratnya. Coba perhatikan baik-baik. Dia nggak minta jubah bagus, makanan enak, atau kamar spesial. Malah ditolak semua. Sebaliknya, dia minta akses tanpa batas untuk orang lain bertemu Sang Buddha. Dan, ini yang paling penting, dia minta Sang Buddha mengulang semua ajaran yang dia lewatkan. Jadi ini bukan soal kekuasaan, sama sekali bukan. Ini soal kemurnian pelayanan dan rasa haus yang luar biasa akan kebijaksanaan. Tapi kesetiaan Ananda itu bukan cuma soal melayani loh, jauh lebih dalam dari itu. Karakternya itu dibangun di atas pondasi welas asih yang, bisa dibilang radikal pada zamannya. Saking radikalnya, sampai bisa mengubah struktur sosial. Contoh paling jelasnya, perjuangannya untuk para perempuan. Jadi ceritanya, ibu tiri Sang Buddha minta izin supaya perempuan bisa ditahbiskan. Sang Buddha menolak, nggak cuma sekali, tapi 3 kali. Nah, disinilah Ananda turun tangan. Dia yang tergerak, dia yang memohon atas nama mereka. Dan karena usahanya inilah, Sang Buddha akhirnya setuju. Lahirlah Ordo Biarawati Buddhis pertama. Ini sebuah revolusi pada zaman itu. Dan rasa welas asihnya itu nggak cuma untuk kelompok besar aja, tapi juga ke setiap individu yang dia temui. Ada satu cerita yang nunjukin ini dengan jelas banget, yaitu waktu dia ketemu sama seorang gadis bernama Prakirti. Jadi ceritanya, Ananda lagi haus dan minta air minum dari Prakirti yang lagi ada di dekat sumur. Tapi Prakirti malah ketakutan. Kenapa? Karena dia berasal dari kasta yang dianggap buangan. Dia merasa dirinya nggak layak bahkan untuk memberikan air. Tapi dengerin jawaban Ananda. Simple tapi menusuk. Saya tidak pernah bertanya padamu apa kastamu. Saya hanya memerlukan sedikit air. Cuma dengan satu kalimat itu, dia meruntuhkan tembok sistem kasta yang kaku pada saat itu. Dia menegaskan kemanusiaan Prakirti. Dan ya, itu mengubah hidup gadis itu selamanya. Oke, kita udah lihat kesetiaannya, welas asihnya, tapi warisan Ananda yang paling fundamental, alasan utama kenapa kita hari ini bisa mempelajari ajaran Sang Buddha, itu semua berkat satu hal, ingatannya yang fenomenal. Angkanya coba dibayangin, 84.000, bukan 84, bukan 840, tapi 84.000 ajaran dan khutbah yang dia simpan di kepalanya. Benar-benar seperti perpustakaan berjalan. Nah, kalau Anda pernah baca naskah-naskah Buddhis, pasti sering nemu kalimat pembuka Evam me sutam. Artinya, demikian telah saya dengar. Kalimat ini tuh kayak tanda tangannya Ananda. Ini adalah cap otentikasi dari dia yang bilang, ini saya dengar langsung. Fondasi dari semua suta yang kita punya sekarang. Bisa dibayangin nggak kalau bukan karena ingatan supernya Ananda, ajaran-ajaran Sang Buddha bisa jadi cuma serpihan-serpihan yang tercerai-berai atau lebih buruk lagi, hilang di telan waktu, benar-benar hilang selamanya. Tapi dengan semua kehebatannya itu, penting untuk diingat, Ananda itu tetap manusia, sangat manusiawi. Dan ironisnya, kekuatannya yang terbesar, yaitu cintanya yang begitu dalam pada Sang Buddha, ternyata juga jadi rintangan terbesarnya. Waktu Sang Buddha wafat, Ananda hancur. Dia menangis. Dan ternyata, keterikatan emosionalnya yang begitu kuat pada gurunya ini justru jadi penghalang bagi dia untuk mencapai pencerahannya sendiri. Pekerjaan terbesarnya justru baru akan dimulai setelah kehilangan terbesarnya. Jadi, faktanya, saat Sang Buddha wafat, Ananda itu belum tercerahkan sepenuhnya. Murid-murid senior yang lain bahkan bilang dia nggak boleh ikut sidang agung pertama untuk membacakan ajaran-ajaran itu sampai dia mencapai pencerahan. Kebayang tekanannya? Dia pun meditasi semalaman suntuk, benar-benar mendorong dirinya sampai ke batas. Dan di momen yang paling nggak terduga,
tepat saat dia mau berbaring untuk istirahat, di antara kepalanya akan menyentuh bantal, saat itulah dia akhirnya mencapai pencerahan, menjadi seorang arahat. Ini membawa kita ke sebuah perenungan akhir. Mana yang lebih hebat, mencapai pencerahan untuk diri sendiri, atau memastikan kebijaksanaan dari pencerahan itu bisa diakses oleh jutaan orang untuk ribuan tahun ke depan? Ananda, dengan segala kemanusiawiannya, dengan pengabdiannya, dan ingatannya yang luar biasa, telah memberikan kita sebuah warisan kebijaksanaan yang tak ternilai. Untuk kita semua.